Berikut perawatan harian doser D155A strip 6. Pertama-tama, lakukan pengecekan keliling. Kemudian pastikan track tension dalam keadaan normal. Setelah itu, pastikan juga tidak ada akumulasi lumpur di antara kedua carry roller. Selanjutnya, pastikan kondisi front idler, carry roller, dan final drive dalam keadaan baik. Pastikan kondisi kausannya dalam keadaan normal, kemudian tidak ada yang pecah ataupun retak, baik di carry roller, front idler, hingga ke final drive. Kemudian pastikan juga bolt final drive dalam keadaan lengkap ataupun tidak longgar. Kemudian pastikan kondisi track roller dalam keadaan baik, tidak hilang ataupun tidak rusak, ataupun kausan dalam keadaan normal. Kemudian pastikan handlebar dan push tab dalam keadaan baik. Pastikan handlebar dalam keadaan terpasang, push tab dalam keadaan bersih. Kemudian pastikan angel silinder dalam keadaan normal, tidak ada yang rembes ataupun bocor. Lalu pastikan pelumasan pada ujung dari silinder tersebut dalam keadaan baik. Jika kurang, lakukan greasing pada nipple grease tersebut. Kemudian pastikan juga link pada blade leaf silinder dalam keadaan terpasang, kemudian tidak ada bocor di bagian root silinder blade leaf. Kemudian piping pada blade silinder dalam keadaan terpasang dan tidak bocor. Setelah itu, periksa work equipment, dalam hal ini adalah blade. Pastikan kondisi cutting head dalam keadaan terpasang dan tidak dalam keadaan pecah atau hilang ataupun retak. Termasuk juga cutting edge dalam keadaan baik. Pastikan kondisi blade dalam keadaan normal. Kemudian sama seperti di bagian kanan, pastikan juga front idler, carry roller, final drive, track roller dalam keadaan baik. Kemudian untuk mengecek work equipment termasuk ripper dan blade, pastikan semua dalam kondisi di bawah. Periksa ripper dan blade dalam kondisi datar. Setelah itu, periksa kondisi hydraulic tank. Pastikan tidak ada bocor di area hydraulic tank. Lalu periksa level dari hydraulic tank. Pastikan kondisi oli berada di antara L dan H ataupun oli tersebut kelihatan di gelas penduga. Kemudian pastikan di bawah unit tidak ada kebocoran. Pastikan juga di area ripper ataupun frame ripper tidak ada yang patah ataupun rusak, dan ripper silinder semua dalam keadaan baik, hose dalam keadaan terpasang, silinder dalam keadaan tidak bocor, termasuk piping dan hose. Frame pun dalam keadaan tidak retak ataupun tidak normal, semua pastikan dalam keadaan baik. Setelah itu, lakukan pembuangan sedimen pada water separator jika terdapat sedimen yang mengendap di dalamnya. Jika tidak ada endapan air, tidak perlu untuk dilakukan pembuangan air pada water separator. Berikut adalah lubang untuk pembuangan dari air ataupun sedimen di water separator. Dibuang hingga sedimen ataupun air semuanya sudah terbuang. Kemudian tutup kembali cover tersebut. Setelah itu kita naik ke atas unit dengan memastikan 3 poin kontak, dengan memastikan pijakan kita dalam kondisi yang aman. Setelah itu di bagian kiri atas unit kita melakukan beberapa pengecekan. Di antaranya
Pastikan kondisi area engine di sebelah kiri tidak ada bocor, tidak ada yang rusak. Kemudian di sini kita pastikan level dari coolant dalam keadaan normal di antara low dan full. Jika kurang, lakukan penambahan. Kemudian lakukan pengecekan oleh engine. Pada dipstick tersebut, pengecekan oleh engine dapat dilihat melalui dua cara, ketika engine stop dan ketika engine idling. Berikut levelnya. Jika berada di bawah low, segera lakukan penambahan. Kemudian pastikan juga dash indikator dalam keadaan normal. Jika indikator menyatakan buntu, segera lakukan pembersihan ataupun penggantian. Kemudian pastikan gelas dari pre-filter dalam keadaan baik, tidak ada air ataupun tidak ada endapan. Kemudian tutup kembali cover tersebut. Setelah itu, kita lakukan pengecekan baterai. Pengecekan baterai berada di sebelah kiri kabin. Ketika melakukan pengecekan baterai, pastikan kabel dalam kondisi tidak goyang. Kemudian tutup baterai dalam kondisi terpasang. Setelah itu tutup kembali jika pengecekannya sudah selesai. Kemudian untuk melakukan pengecekan di bagian kanan unit, di sini terdapat beberapa hal yang bisa dicek, yaitu yang pertama adalah pengecekan dari oli powertrain. Dipsticknya berada di sini. Kemudian tarik, bersihkan, lalu masukkan kembali untuk melihat level oli tersebut. Tunggu beberapa saat, kemudian tarik kembali. Pengecekan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama ketika cool stop, yang selanjutnya adalah ketika hot idle. Levelnya yang penting di antara L dan H. Jika berada di bawah L, segera lakukan penambahan. Kemudian kita lakukan pengecekan di bagian kanan unit, ataupun lebih tepatnya di kanan engine. Di sini kita memastikan semua bagian wiring dari alternator dalam keadaan baik, termasuk juga starting motornya. Setelah lakukan pengecekan di sebelah kanan engine, tutup kembali, lalu pastikan kondisi jendela pintu dalam keadaan bersih agar tidak mengganggu pemandangan ketika melakukan operasi. Pastikan kondisi kaca, wiper dalam keadaan terpasang. Pastikan juga pedal dalam kondisi baik. Kemudian pastikan monitor panelnya dalam keadaan baik juga. Jika perlu, lakukan pembersihan monitor panel. Kemudian setelah kita melakukan pengecekan keliling, kita pastikan kondisi on. Pertama, pastikan kondisi fuel dalam keadaan baik. Jika ingin menghidupkan unit ataupun engine, klakson satu kali untuk memberi aba-aba untuk menghidupkan engine. Sebelum mengoperasikan, pastikan Anda menggunakan safety belt. Kemudian pastikan juga alarm mundur dalam keadaan baik. Jika sudah berbunyi, kembalikan lagi ke dalam kondisi normal. Setelah itu, sebelum menghidupkan engine, pastikan juga lampu-lampu dalam keadaan hidup.
turun kembali untuk memastikan lampunya dalam keadaan normal. Baik, sebelum menghidupkan engine, pastikan lock lever dalam keadaan terpasang dan Anda memakai safety belt, kemudian pastikan sekeliling dalam keadaan normal. Kemudian putar FCD dalam kondisi medium. Ketika Anda ingin menggerakkan maju, beri aba-aba klakson 2 kali. Kemudian kita melakukan pengetesan. Naikkan posisi blade dan posisi ripper. Ketika ingin jalan, setting terlebih dahulu speed yang akan digunakan. Lepas safety lock lever travel dan kemudian lakukan pengoperasian maju seperti video yang di depan ini. Ketika selesai mengoperasikan, pastikan kondisinya dalam keadaan baik, turunkan ripper, kemudian turunkan juga blade dalam kondisi menyentuh permukaan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Terima kasih.